Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam, Bu Eci. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Umi. Hari ini kita punya jadwal coaching ya. Ya, jadi nanti Bu Umi akan coaching rekan yang lain. Jadi sebelum Bu Umi mengcoaching, jadi izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan supervisi ini ya. Ya, jadi Bu Umi sudah tahu rubrik penilaian percakapannya seperti apa nanti? Insya Allah seperti apa dia nanti rubriknya? Sesuai dengan alur Tirta. Oh gitu. Ya, kemudian mengenai kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan nanti? Saya ingin menjadi present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 ya kompetensi. Jadi dari yang ketiga ini mana yang Ibu Umi prioritaskan? Yang ingin saya prioritaskan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kalau begitu. Setelah Ibu tahu kompetensi coachingnya apa yang ingin dikembangkan, saya lanjut ke indikator ketercapaian dari tujuannya coaching nanti seperti apa Ibu? Saya ingin setelah proses coaching ini selesai, Bu ya, coaching saya itu bisa menggali segala potensinya, kemudian ia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Ya, baik. Kalau begitu Ibu Umi bisa langsung coaching rekan yang lain. Saya yakin Bu Umi tahu bagaimana kriteria seorang coach yang baik ya, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya mampu keluar dari permasalahan itu. Baik Bu Umi, kita lanjutkan ke proses coachingnya Bu Umi ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Sahnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Nan? Ya insya Allah baik. Kemarin Bapak sempat chat saya, Bapak katanya ingin melakukan coaching hari ini. Ya sifatnya ngobrol-ngobrol Bu. Oke. Kira-kira apa nih yang ingin kita omongin sekarang? Ya, keadaan yang ada itu anak-anak saya ini kan kurang minat membaca. Kurang minat membaca akibat beragam lah. Salah satunya mungkin kalau yang saya perhatikan dia belum sarapan. Selain tidak sarapan, ada juga yang belum mahir membaca. Itu yang menyebabkan minat belajar, minat membacanya anak ini agak tidak begitu antusias. Jadi hari ini Bapak ingin bercerita tentang keadaan anak-anak atau siswa Bapak yang kurang minat dalam membaca akibat beragam, salah satunya karena tidak sarapan. Itu ya Pak ya? Iya. Oke. Sarapan sama ada yang belum bisa membaca tapi tidak baca. Bisa membaca tapi tidak membaca. Oke Pak, setelah misalkan 15 menit coaching kita ini, apa sih tujuan yang ingin Bapak capai gitu? Harapannya mereka nanti ini minat membacanya ketika diminta membaca saat proses pembelajaran itu sama-sama semangat. Tidak perlu kalau bisa kan anak ini saling mentoring, saling sejawat ya, mengajari teman sejawat yang sudah bisa membaca misalnya supaya juga mengajak temannya membaca. Memang ada sih yang sudah saya lakukan dengan menyuruhnya membaca apa yang dia minati. Nah, itu yang saya lakukan. Oke Pak.
Bapak ingin setelah coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak terkait dengan minat membaca anak, agar anak ini bisa lebih giat lagi dalam membaca, dan lebih serius. Iya. Kemudian ketika di komando gurunya, harapannya kan mereka sadar sendiri. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih caranya agar minat anak ini bisa terangsang gitu, bisa tereksplor secara maksimal? Kira-kira ada cara yang tepat nggak yang pernah Bapak terapkan gitu dalam? Salah satunya itu kemarin yang meminta mereka membaca apa yang menjadi minatnya. Judul buku itu saya minta dicari sendiri, senang bicara, yang senang dibaca itu tentang apa. Misalnya kemarin belajar bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu ada tentang bacaan. Bacaan itu ada yang satu membaca nyaring, kemudian ada yang membaca informasi. Nah, anak yang memang kurang lancar membaca tersebut itu saya minta nyari ke perpustakaan judulnya sebagai bacaan informasi. Itu sudah saya lakukan. Selain anak-anak ini Pak ditugaskan membaca sesuai minatnya, berdasarkan minatnya, membaca judul-judul buku, ataupun anak yang tidak bisa sama sekali membaca disuruh mencari buku ke perpustakaan Pak ya. Kira-kira ada metode lain nggak yang ingin Bapak kembangkan selain cara yang tadi Pak? Kalau yang saya harapkan itu ya sederhana, metode konstruktivisme. Kalau di Tupuri Handayani ini kan kita sudah paham Madya Mahungkasa, ing Madya Mahungkasa, ing Asus Sumpedodo, Tupuri Handayani. Nah, anak itu saya ingin lepas, metodenya itu melepas, memahami anak itu sebagai individu yang memiliki kemandirian sendiri, kemandirian yang utuh, tapi sadar sendiri untuk mau mencari bacaan-bacaan yang diminatinya. Sehingga ketika dia sudah bisa melakukan itu paling tak ditiru oleh teman-teman. Dan itu metode secara umum. Nah, ada juga dengan meminta teman-temannya yang sudah mahir membaca untuk memberikan motivasi, dorongan atau endorsement kalau bahasa saya itu, yang bisa membaca itu nanti dia bisa memberikan efek ke yang belum bisa membaca. Itu Bu yang sudah yang ke depan juga saya ingin lanjutkan hal itu. Berarti tutor sebaya ya Pak ya? Tutor sebaya. Oke. Kalau kita rating nih Pak ya, dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira memberikan untuk membangkitkan minat anak ini melalui tutor sebaya, kemudian menyuruh mereka untuk mencari buku di perpustakaan, itu kira-kira berada di angka berapa ya Pak kalau kita rating dari angka 1 sampai angka 10 saat dia baiknya itu 7 lah, karena 78 angkanya. Untuk ini ya Pak, perubahan yang terjadi. Kalau sebelumnya ini ya, dia berarti di angka berapa Pak? Yang 43. 43. Oke Pak, setelah ini ada nggak yang ingin Bapak sampaikan lagi? Saya rasa upaya-upaya yang tadi sudah saya informasikan itu tinggal saya refleksi balik. Baik dengan misalkan memberikan kesadaran anak agar bisa membaca sendiri ya supaya lancar membaca itu saya biasakan dia itu membaca sekeliling, bacaan-bacaan yang ada di sekeliling, ada sender. Dalam itu pas keluar main itu khusus yang kurang minat membaca, lancar membaca itu saya panggil, pegang apa gitu. Itu salah satu juga yang saya lakukan. Karena yang ke depan mungkin saya menjadikan biasa.
kebiasaan. Tapi ya kendala kita dengan teman sejawat, dengan kebiasaan-kebiasaan bersama di sekolah itu juga menjadi atensi kita melakukan asosiasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Itu juga akan bisa terkomunikasi ke depan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah. Coaching ini bisa menghasilkan solusi dari permasalahan Bapak. Nah, kira-kira di mana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan coaching bersama saya, Pak? Ya paling enggak kita bisa berpikir terstruktur. Rasanya itu jadi karena ada umpan balik ya, ada yang bertanya, kemudian ada yang manusia kan ada lebih kurangnya. Jadi ibu bisa memberikan saya, bisa jadi inspirasi atas apa yang ada dalam pikiran untuk saya juga kolaborasikan dengan pikiran saya dalam pribadi. Seorang guru. Baik Pak ya, mungkin coaching ini kita cukupkan saja sampai di sini Pak ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, Bapak bisa menghubungi saya dan kita bisa berdiskusi lagi Pak ya. Ya siap ya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya, sudah saya saksikan Bu Umi tadi melakukan coaching kepada Pak Sahnan. Jadi tinggal ini kegiatan terakhir nih Bu Umi pasca supervisi. Boleh ya saya bertanya lagi ya? Boleh. Jadi setelah Ibu melakukan proses coaching tadi ya, sudahkah indikator ketercapaian itu berkembang selama proses coaching ini? Iya. Tadi Bu pas proses coaching itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya sih kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir Ibu Umi sudah sesuai dengan alur Tirta ya, kemudian menyampaikan juga pertanyaan berbobot sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Umi peroleh hari ini. Jadi yang terakhir adalah saya ingin menanyakan apa ini kompetensi yang ingin Ibu Umi kembangkan dari proses coaching yang tadi. Saya ingin mengembangkan Bu kompetensi coaching biar bisa lebih memahami alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik dari hari ini untuk berikutnya. Biasa sekali. Jadi kita tidak pernah berhenti belajar dunia. Nah, saya juga sama Bumi, kita akan sama-sama belajar menjadi coaching juga nanti menjadi supervisor. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan Bumi ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah enggak ada. Ya baik, terima kasih Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.